Anda masih bersama kami. Jangan lupa Anda bisa mengirimkan komentar di www.inewsmobiletv.com. Tadi sudah ngobrol sama Pak Peter dan juga Pak Ali bahwa satu pertanyaan lagi boleh nggak ke Pak Ustadz Halim Ngabalin? Ini saya mau nanya, ini jangan-jangan sekedar isu yang dibuat-buat untuk menutupi persoalan, jadi supaya orang misalnya nggak memperhatikan bahwa dia lagi berjuang untuk merebut kepengurusan Partai Golkarnya misalnya, biar lupa dikasih nama-nama ini, mulai dari apa? TB, TINI, AA, dan lain segala macam. Gimana tuh Pak? Nggak, saya pikir kalau masalah ini tentu tidak boleh juga ada istilah pengalihan. Kalau urusan Golkar mah urusan kecil, asal jangan kaki tangan Zionis ikut terlibat, beresin. Berat bahasanya nih Bang. Nanti di segmen ini kita juga akan mengundang Tapi personal kalau branding. urusan moral itu penting. Urusan moral bagi parlemen member, bagi politisi itu penting. Saya pikir memang di Majelis Kehormatan Dewan tempat yang cocok untuk nanti Bung Peter L. datang kemudian menyampaikan ada sebegini, model gini. Jadi Republik ini juga harus publik itu diberikan pendidikan. Pendidikan supaya orang bisa tahu bahwa setiap orang itu bisa mempertahankan integritas dan moralnya dan menjadi pelajaran bagi rakyat. Tapi Pak Peter, apakah nanti semua inisial-inisial ini akan terungkap gitu? Atau akan jadi misteri selamanya? Ini pertanyaan kelas berat ini. Berat. Intinya begini, semua inisial itu nomor kontaknya ada pada HP klien saya. Dan sudah disita oleh polisi. Allahu Akbar. Mampus deh. Pak Peter tadi Anda menyebutkan bahwa semuanya ada di handphone RA, nama-nama klien pejabat politisi DPR. Tapi yang SMS lewat handphone tadi kan cuma nomor tuh ya, Bang Ege dan Bang Iwel lihat tadi. Sudah dicek nggak sih ke handphonenya RA? Karena HP-nya kan sudah jadi barang bukti yang disita oleh penyidik. Oh jadi nggak sempat jadi ngecek nggak bisa ya ini nomornya? diutak-atik lagi. Tapi nanti mau dilihatkan lagi kok sama saya, nanti lihat ini 2 lagi aja SMS yang bisa kita lihat berdua. Tapi misteri kehidupan ini ada di dalam HP itu. Di dalam HP RA ya. Nanti kita juga akan mengundang personal branding, psikologi politik di segmen ini. Ada Mbak Dewi Harun, mau langsung saja kita akan panggil dong. Bu Dewi Harun. Dewi Harun. Paling tidak ini sedikit mengademkan para pria-pria. Mbak Dewi Harun, seperti apa sih ini perilaku para anggota DPR belakangan ini versinya Mbak Dewi Harun? Jangan anggota DPR sebetulnya. Kalau kita ngomong politik dari zaman purba, asal kita tahu antara wanita dengan kan harta tahta wanita. Jadi artinya itu bukan saya bilang mengatakan boleh, tapi artinya itu sudah seperti jamak lah. Jadi ini selalu seksi sampai akhir zaman. Bukan mengiyakan, tapi saya nggak setuju. Jangan suami saya, yang penting jangan suami saya. Mbak Dewi, ini sekarang muncul kan dari ditangkapnya RA waktu itu juga dengan AA gitu, muncul sejumlah nama dan malah sekarang mengarahnya tuh lebih kuat ke parlemen. Betul. Nah kalau Mbak Dewi melihat sendiri bahwa memang itu keterkaitannya sangat erat sekali. Sangat erat sekali. Buktinya kita harus mengakui lah. Saya balik lagi tadi. Saya mengakui bahwa kadang-kadang ada Islam itu ada poligami. Tapi jangan saya lagi ya. Buktinya presiden kita yang pertama kita harus mengakui beliau juga dikelilingi oleh banyak wanita seperti itu. Jadi orang politisi, kemudian Bill Clinton, habis itu Kennedy. Jadi kita nggak bisa lepas. Jadi sebenarnya udah nggak kaget judul lagi belakangnya saya terus kalau bicara di forum, judul belakang selalu jangan suami saya. Tetap dipublikasi. Jadi artinya Mbak Dewi mengatakan oke tadi kan banyak kalangan, ada pengusaha, mungkin ada profesi lain. Nah kita mengarah ke politik dulu. Artinya politik memang dekat dengan itu. Sangat dekat. Ada pertanyaan yang penting Bu Dewi ya, karena tadi berasal dari Pak Ali Mokhtar Ngabalin. Seakan-akan DPR yang lama agak jauh dari persoalan ini. DPR yang
sekarang atau mungkin yang akan datang bisa kena. Ada nggak pembatasan waktu itu atau sebetulnya sama saja? Sama aja. Iya. Iya. Karena gini, saya ke Bang Ali dulu. Karena beliau ini lagi personal branding, jadi kita juga bisa tahu lah. Bang Ali, kalau Pak Dewi bilang tadi dari zaman purba katanya. Gesturnya aja sebetulnya ini kita bisa baca. Kalau saya sih sudah terbaca sekali. Oh, bisa. Tapi jangan yang sekarang nanti ya. Kalau gitu tanya, personal branding ya, info ya. Mungkin nggak ada pengguna jasa tadi, misalnya katakanlah di parlemen ya. Mohon maaf ya teman-teman parlemen karena tidak hanya di parlemen atau belum tentu di parlemen. Bisa terjadi di mana saja, sejak dari zaman purba. Tapi ada nggak dengan itu dia menggunakannya sebagai personal branding di antara sesama pejabat? Misalnya, saya 2 hari yang lalu sama yang itu loh. Artis papan atas. Yang Anda tidak mungkin bisa. Sensasi iya, sementara saya bisa. Ada nggak branding gitu di antara mereka? Iya, itu justru yang ada sebetulnya kan nggak masuk akal ya. 200 juta. Dari penelitian itu bahwa hanya cuman paling adegan begitu semua orang 20 menit. Dari penelitian tuh. Nggak 1 menit. Ini sangat penting. Ini ilmiah. Ketika Mbak Dewi bilang hanya 20 menit, Bang Ali mangut-mangut berarti menyetujui. Iya. Coba bayangkan ya. Begitu Mbak Dewi bilang 20 menit, ini saya lepas nih. Oke, silakan Mbak Dewi, silakan. Berarti 1 menit ada 20 juta. 20 juta 1 20 menit. juta tuh gajinya profesional anak-anak ini 1 bulan. Jadi tidak masuk akal kalau itu hanya benar-benar keinginan. Tadi benar, sensasi dan kemudian uang panas berputar. Ya kan? Logikanya, maaf. Sekarang kan bebas. Jadi yang cakep banyak, yang gratis juga banyak kok. Yang lebih cakep dari itu juga banyak sebetulnya. Jadi tadi betul, lebih ke arah kepada ada sedikit sensasi, kemudian sebetulnya juga mungkin maaf ya, sebetulnya bapak-bapak ini juga ada sedikit sakit karena ada sakit ya begini. para pemirsa khususnya bapak-bapak kata Ibu Dewi memang bapak-bapak seperti kita ada sedikit sakitnya ya. Anak kecil. Jadi sakitnya apa? Gini, makin umur itu jangan dikira bapak-bapak tuh makin tua, enggak. Tapi makin kecil usia. Anak-anak dulu kan mainan, nih bagus kelerengku ini loh, kamu bagus yang mana, kan gitu. Main kelereng cuman, atau mobil-mobilan, bagus loh gini nih. Makin lama makin meningkat, punya duit segala macam itu, bukan lagi, tapi... Kita kasih kesempatan mungkin bagi WLA. Saya ini... Pak Peter, apakah selama ini sepengetahuan Pak Peter, itu yang menggunakan jasa melalui RA itu, dia bayar sendiri atau ditraktir, Pak? Itu pertanyaan titipan yang saya akan tanya. Saya akan tanya ke RA. Ya kan apakah itu bagian misalnya gratifikasi seks. Ya, gitu. saya lebih uang panas berputar kan. Uang panas berputar ya. Tapi kalau gratifikasi seks itu, saya pernah dengar dari Johan Budi ya waktu dia ditanya wartawan, ini fakta. Pak Johan Budi waktu itu sebagai Humas KPK, apakah di Indonesia sudah berlaku atau sudah diawasi gratifikasi seks? Pak Johan Budi menjawab mungkin sementara ini belum. Dan yang kedua katanya memang agak sulit karena belum tentu enak katanya. Ini ilmiah loh. Dan hati-hati karena gratifikasi itu sesuatu yang diberikan dan kalau nggak enak gimana? Dan Mas Effendi, agak susahnya adalah kalau gratifikasi seks ini adalah kalau seandainya barang buktinya disita, itu nggak repot. Ya kan? Disita untuk negara itu nggak repot. Ya. Negara yang mana, di mana di sini? Ya, saya mau tanya ke Bu Dewi, terutama untuk membela teman-teman Pak Ali Mokhtar Ngabalin, yang barangkali saja memang katakanlah mungkin berusaha pernah nyoba-nyoba atau apa, tapi beruntung begitu ada kasus ini, mereka jadi waspada dan jauh. Nah, boleh nggak mereka juga melakukan personal branding dengan mengatakan, saya dan kelompok saya memang jauh dari hal itu. Itu penting nggak pada masa-masa ini? Oh, justru jangan anggota DPR yang mengatakan. Artinya kalau lagi keruh ini, kalau di PR adalah orang ketiga. Jadi Yaitu? artinya, ya mungkin seperti Pak Effendi Ghazali atau saya mengatakan bahwa tidak hanya anggota DPR, berarti birokrasi terutama yang main proyek segala macam semua, itu rahasia umum ya? Oh enggak, kalau itu makin parah jadinya, makin memperluas persoalan. Maksud saya, mereka mengatakan kami ini nggak mungkin terlibat. Kalau yang itu bilang tadi, makin lama makin banyak. Nanti muncul malah makin dilihat, betul. dilihat. Jadi jangan salah. Rasanya semakin susah ya? Susah, jadi artinya itu justru malah
silent, diam aja. Mereka lebih tiarap kan Tiarap kalau dulu. mereka Artinya muncul. lebih baik begini, lebih baik dilawan dengan misalnya kisah nyata yang bagus dengan membela rakyat. Artinya misalnya memperjuangkan kenaikan harga itu tidak jadi Tapi atau ya, seperti itu. setuju ya, diam, tiarap, tahu-taunya dia ketemu Jumat yang akan datang disebut lagi nama Pak. Sebentar. Gimana ini? Soalnya kalau menyebut sendiri, saya rasa malah jadi pusat perhatian. Ada apa? Jadi Oke, gitu. sebentar kita kasih Jadi kesempatan bertanya. sama yang sudah manggut-manggut dari tadi. Ya, Pak silakan, Ali, silakan gimana? Pak Ngabalin. Saya pikir begini ya, memang Republik ini kalau semakin banyak masalah dan kacau, nanti kita tidak bisa fokus kepada kerja apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk kepentingan bangsa ini. Jadi saya memang mengusulkan kepada Bung Peter L. supaya persoalan ini harus segera diselesaikan cepat dengan persoalan hukum. Dan kalau itu terkait dengan teman-teman di parlemen, ini manusia-manusia berakhlak separuh malaikat. Jadi memang menurut saya setuju dengan Ibu Dewi agar ini harus cepat Tapi diselesaikan. Bang Ali, kata Mas Effendi, dia sebagai pakar komunikasi politik mengatakan bahwa ini bisa bergulir sampai 5 tahun ke depan loh, sampai Jangan, Hah? jangan. Oh, dari Kalau dia? syukur-syukur Nggak, kalau dari potensinya ada kan? Itu. Di nama di telepon itu ada berapa? Saya dengar sampai 200 ya. Ratusan. Ya, ratusan. Ratusan? Di dalam folder itu kan ada Nomor kontak. Ada nomor kontak, my family, my friend, My friend. my artist, my client, Iya, iya. oh, itu masalahnya berat. Era ini pakai folder. Saking itu kuncinya, nggak bisa lagi. Jadi kira-kira begitu. itu kalau di Ambon orang bilang puji Tuhan. Coba Pak Ustadz, baru satu saja yang disebut SB, lalu disebutkan parlemen, entah pusat atau daerah. Ini udah hampir sebulan nih kita bicara. Dan Bapak ini sudah muncul di 30 stasiun televisi kira-kira. Gua Ya, ngalah. itu apa panjangnya? Menderita Iya. di Republik Jadi cepatnya secepat apa Pak Ali? Ya, Kalau dibilang tidak, kayak saya gitu pikir begini 5 ya, tahun. ini karena masalah ini sudah sampai kepada publik, jadi energi publik itu tidak boleh terkuras kalau masalah ini belum terselesaikan. Itu satu. Karena suka dan tidak suka kan kita harus tahu bahwa bangsa ini juga kan tidak sehat-sehat amat. Dan itu menjadi bidang Pak Profesor Nah, Effendi. saya mau nyambung ke Bu Dewi ya, menyambung. Karena kalau dalam ilmu komunikasi tentu seperti itu. Betul. Apakah dalam psikologi politik kita terjadi yang begitu? Jadi pejabatnya punya pekerjaan masing-masing ya, termasuk juga yang punya proyek, pengusaha dan lain-lain. Tetapi pada bagian lain, masyarakat, warga politik, boleh disebut warga politik itu, juga punya hobi. Selain nonton dangdut, sinetron, juga hobi juga mendengar cerita-cerita siapa, lagi dengan siapa, dengan harga berapa misalnya. Itu jadi menarik juga nggak? Sebetulnya yang dipikirkan bahwa berita-berita ini juga ada maksudnya gitu. Jadi pengalihan dari isu-isu. Jadi kita perlu juga lihat juga. Ada beras plastik. Oke. Ya, apa tapi apa. tadi Jadi kalau seperti itu. Bang Ali Jadi- bilang ini bukan pengalihan ada, isu sebenarnya. Iya, karena saya menitik beratkan persoalan ini pada persoalan moral. Moral ability. Moral yang kalau itu terjadi kepada pejabat penyelenggara negara, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan lain-lain, saya pikir harus segera diselesaikan. Itu yang tadi saya tekankan berkali-kali kepada ada lagunya Bung nggak Peter. nih? Ini udah lagi serius nih, ada lagunya nggak nih Dan? Ya kan? Ini kalau ngebahas tentang yang online ini ada juga lagu yang membahas tentang kencan online. Oh. Kita siap nyanyikan dong. Ayo. Asik. Tarik mas. Lewat jalur online bagai pertama